Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Hernita. Waalaikumsalam Bu Lili. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Ibu. Kabarnya Bu Lili gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Hernita. Sepertinya dari aura-aura Bu Hernita sudah siap untuk melakukan coaching ya, dengan coachingnya hari ini ya Bu. Alhamdulillah siap saya Bu. Harus siap kayaknya. Ya, harus siap untuk proses coaching ya Bu. Benar. Bu Hernita, bagaimana selama ini dengan peningkatan keterampilan coaching yang dimiliki oleh Bu Hernita? Apakah dari coaching-coaching yang pernah Bu Hernita lakukan itu membawa arti tersendiri bagi Bu Hernita untuk peningkatan mendengarkan, kompetensi mendengarkan, terus hadir sepenuh hati seperti itu Bu? Bagaimana Bu? Iya benar Bu. Jadi saya dari beberapa proses coaching yang saya lakukan ini, saya secara bertahap ya bisa menjadi pendengar, saya hadir sepenuhnya. Jadi di sana itu saya bisa menjadi seorang yang bisa menuntun ya, fokus menemukan solusinya. Jadi bisa menerima, terbuka dari apa yang saya lakukan kepada coaching saya. Coachingnya Bu Hernita ya, benar Bu. Begini Bu Hernita, saya ingin memberikan dukungan dengan peningkatan keterampilan coaching yang dimiliki oleh Bu Hernita. Kiranya bagaimana saya bisa membantu Bu Hernita dalam meningkatkan kemampuan coaching itu nanti Bu? Apa yang bisa saya lakukan? Mungkin Bu Lili bisa membantu saya dalam membimbing meningkatkan kemampuan presence saya, terus bagaimana cara mendengarkan secara aktif atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna gitu ya Bu ya. Baik Bu Hernita, saya akan mendukung Bu Hernita dalam hal itu. Bagian mana yang Bu Hernita ingin fokuskan pada observasi nantinya? Kalau menurut saya sih, saya ingin Bu Lili itu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan secara aktif ya, dan bagaimana cara mengajukan saya itu pertanyaan berbobot dan bermakna kepada coach saya. Begitu, siap Bu Hernita ya. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Bu Hernita, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Hernita dalam proses coaching nantinya? Saya percaya nanti saya itu bisa ada peningkatan ya, bagaimana cara mendengarkan secara aktif dan bagaimana saya merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang efektif sehingga sangat berguna ketika saya melakukan proses coaching. Seperti itu Ibu. Jadi keterampilan ini saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid di proses pembelajaran. Baik Bu Hernita, saya paham. Apa harapan Bu Hernita dengan observasi ini nanti? Nanti saya berharap Bu ya, pada kegiatan ini saya mendapatkan umpan balik yang bagaimana itu bisa membantu saya dalam mengembangkan, khususnya bagaimana saya mendengarkan secara aktif dan bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan bermakna dan berbobot. Seperti itu Ibu. Baik, semangat ya Bu Hernita dengan proses coaching kita kali ini. Ya, yuk kita laksanakan coaching seperti yang Ibu harapkan. Bisa kita laksanakan ya Bu? Ya bisa Ibu, ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Pak Cahyo. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Cahyo hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Terus hari ini apa ada yang bisa saya bantu Pak Cahyo? Begini Bu, ini saya sesi cerita nih. Oke, saya curhat. Ini kan masalah pembelajaran. Jadi setelah pandemi itu kan anak-anak itu kalau bahasa kerennya learning loss ya. Learning loss ya. Jadi pada saat pembelajaran, terutama saya pelajaran IPA itu anak-anak itu ada yang saya temukan itu tidak bisa perkalian, tidak bisa pembagian. Jadi berarti kalau saya sebagai guru SMP
saya harus bagaimana, anak-anak belum bisa menghitung. Terus saya mau menerangkan kalau pelajaran IPA harus bagaimana. Itu masalah saya. Yang mau saya ceritakan. Oke. Ya, kira-kira nih tujuannya Pak Cahyo itu ingin seperti apa sih? Ya kalau semua guru pinginnya sih anaknya setara pengetahuannya lengkap ya. Tapi karena kita kan di sini kan hanya sebagai pendidik, kalau yang dididik itu sudah siap kan enak. Termasuk siap ya bisa, minimal bisa. Kalau membaca kan sudah pasti. Ternyata permasalahan yang saya temukan itu ada anak-anak yang belum bisa menghitung dengan cepat, ya. Terutama perkalian 1 sampai 10 aja tidak bisa. Akhirnya ketika saya menerangkan pelajaran IPA yang hubungannya dengan ilmu fisika yang ada perhitungannya, akhirnya saya merasa ada kendala. Nah, gitu. Jadi kendalanya anaknya itu ternyata ya tidak mampu ketika saya kasih soal misalkan atau saya menjelaskan, ternyata anak-anak itu ada yang tidak bisa menghitung. Jadi waduh gimana ini ya, tidak bisa menghitung. Akhirnya kan mau tidak mau saya harus mengajari menghitung dari awal gitu ya. Nah, jadi idealnya ya saya pengennya murid saya bisa, jadi saya bisa lanjut ke materi berikutnya. Berarti ini di kelas 7 ya? 7. Kelas 7, Okay. berarti Pak Cahyo di kelas 7 ya kesulitannya ya? Itu okay. Dari masalah itu yang sudah ditemukan, apa Pak Cahyo sudah pernah melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang Pak Cahyo inginkan itu? Yang saya lakukan sebenarnya ya memang ini harus akhirnya memakan jam pelajaran. Jadi yang saya lakukan ya saya mengajari ulang. Mengajari ulang itu ya? Jadi saya pembelajaran itu akhirnya saya awali dengan bagaimana cara menghitung kalau perhitungan dasar. Perhitungan dasar. Jadi perhitungan dasar itu saya mantapkan dulu, baru saya ke materi pelajaran berikutnya. Jadi langkah awalnya seperti itu. Dan sekalian kemampuan literasi juga saya tingkatkan. Jadi anak itu diajari, saya biasakan untuk membaca soal itu dengan teliti. Jadi soal cerita itu dibaca dengan teliti sehingga dia kemampuan merekam apa yang dia baca itu jadi terbiasa. Gitu. Oke. Jadi dari apa yang Pak Cahyo lakukan di dalam kelas itu menyita nggak akhirnya Pak pada materi-materi pembelajarannya? Sebenarnya Bu, kalau untuk kelas 7 Ya. itu tidak begitu menyita. Tapi ini akan berefek ke guru kelas 8. Karena materi yang banyak fisikanya itu di kelas 8. Oh gitu. Jadi kalau di kelas 7 mungkin hanya satu materi, ada satu materi yang ada perhitungannya lah. Seperti matematika. Cuma nanti kalau ini tidak didasari di sini, nanti kelas 8-nya kita juga akan kalah kabut lagi. Makanya didasari di kelas 7. Jadi bagaimanapun juga mau tidak mau ya tetap harus ya memakan waktu, sudah pasti makan waktu. Oke, jadi selama Pak Cahyo melakukan proses ini ada tantangan tersendiri nggak dalam memberi pembelajaran itu kepada anak? Tantangannya sudah pasti sabar. Harus sabar ya. Kemudian tantangan yang kedua motivasi. Karena biasanya anak itu kalau biasanya momoknya anak SMP itu pelajaran itu matematika sama bahasa Inggris. Itu momoknya sudah. Kalau ketemu matematika, apalagi gurunya enggak menyenangkan istilah kasarannya, ya itu langsung anak-anak itu motivasinya langsung menurun lah. Kendalanya di situ, makanya saya berusaha untuk dalam pembelajaran itu menyenangkan
ice breaking dan sebagainya, ada apa namanya diselingi oleh cerita-cerita seperti itu. Gitu ya. Ya. Berarti itu salah satu cara-cara Pak Cahyo untuk menumbuhkan, untuk mencapai tujuannya ya, dengan memotivasi anak-anak. Nah, sejauh ini dari apa yang sudah Pak Cahyo lakukan itu, apa sudah ada peningkatan dari anak-anak yang sudah di Kebetulan saya ngajar 3 kelas, ya? yang ada peningkatan signifikan itu ada di kelas 7B. Iya. Kalau yang lain saya kira masih butuh proses yang lebih. Assalamualaikum Bu Ernita, selamat siang. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang Bu Lili. Bagaimana kabarnya Bu Ernita? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Masih tetap semangat ya dengan proses coaching yang kemarin berlangsung? Iya, alhamdulillah semangat Ibu. Ya, terima kasih telah menyediakan waktu ya Bu ya untuk kali ini berbicara dengan saya. Begini Bu Ernita, pada kali ini saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Saya kan sudah melaksanakan observasi ketika Ibu kemarin menjadi coach ya bagi coaching Ibu. Bagaimana Bu Ernita menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya merasa bahwa saya telah melakukan semua prosesnya itu dengan baik Bu. Begitu ya Bu. Apa yang membuat Bu Ernita merasa demikian Bu? Di dalam proses yang kemarin saya lakukan itu, saya sudah mampu mendengarkan secara aktif, dan saya juga mulai menemukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot ketika saya melakukan coaching kemarin itu. Begitu. Sebelumnya saya mohon izin ya Bu Ernita, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Bu? Ya, saya melihat bahwa Bu Ernita itu sudah melakukan kemampuan mendengarkan aktif dalam proses coaching kemarin. Kemudian setelah mengajukan pertanyaan berbobot juga kepada coaching Ibu kemarin ya Bu ya, dengan sangat baik tentunya, sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana menurut pendapat Bu Ernita dengan kemampuan yang sudah berkembang pada diri Ibu ini? Ya, alhamdulillah Ibu ya, saya cukup senang Ibu ya. Akhirnya dari apa yang saya lakukan proses beberapa kali coaching, ternyata pada titik ini saya sudah bisa menemukan apa yang menjadi keinginan saya dalam mencari pertanyaan yang bermakna itu. Terima kasih Bu umpan baliknya. Ya, sama-sama Bu Ernita. Namun demikian ya Bu, tetap semangat menurut saya ya. Saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan Bu. Tapi Bu Ernita tidak perlu merasa rendah diri atau tidak semangat lagi ya dalam proses coaching. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Bu Ernita memberikan pertanyaan kepada kepada coaching, itu masih cenderung ada sifat judgment Bu, label ya, seperti itu ya. Bu Ernita melakukan asumsi mungkin di situ, kemudian yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar kemampuan coaching itu tidak perlu dilakukan ya Bu. Bagaimana menurut pandangan Bu Ernita supaya kita itu tidak berasumsi atau tidak terlalu melabeli seorang coaching yang kita coaching itu Bu? Bagaimana menurut pandangan Ibu? Iya, baik Bu Lili, terima kasih. Saya juga mengerti. Memang kayaknya agak susah ya Bu ya dalam mengolah kata, bagaimana cara kita menyampaikan tapi tidak mengejudge ya kepada melabeli tidak melabeli ke coaching kita gitu ya. Jadi nanti mungkin saya bisa banyak belajar ya bagaimana menggali suatu pernyataan seolah-olah saya tidak mengejudge gitu. Jadi nanti akan saya tingkatkan lagi Bu ya. Ya, seperti itu ya Bu, memberikan asumsi ya. Iya. Memberikan asumsi itu mungkin sebuah pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang coach kepada coach. Jadi asumsi baik itu asumsi buruk ataupun asumsi negatif itu perlu kita hindari Bu, supaya kita tidak, ya itu tadi, jatuhnya tidak jadi label atau tidak terjadi judgement di situ. Bu Ernita, dari diskusi ini apa langkah konkret selanjutnya dari Bu Ernita untuk terus meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif dan hadir sepenuhnya pada proses coaching Bu? Rencananya saya sih ingin melakukan pelatihan Bu ya untuk menjadi pendengar yang aktif secara intensif.
Terus saya akan selalu berlatih bagaimana cara saya merumuskan pertanyaan yang bermakna serta berbobot ya, biar lebih efektif lagi nanti ketika saya melakukan coaching kembali seperti itu Ibu. Begitu ya. Menurut Bu Hernita sulit tidak Bu? Proses coaching itu kita menyampaikan sebuah pertanyaan ke coach itu, menurut Bu Hernita ada kesulitan nggak atau hambatan nggak ketika kita berinteraksi sehingga tadi ya kita kembali tidak jatuh label atau tidak jatuh judgement kepada coach kita? Menurut Ibu bagaimana seperti itu? Saya merasanya saya tidak melabeli, ternyata Ya. itu ada kalimat-kalimat yang ternyata saya masih melabeli. Ya. Jadi sepertinya memang saya masih harus perlu belajar bagaimana cara mengelola kalimat agar tidak terjadi sebuah asumsi atau pernyataan yang melabeli seorang kunci saya gitu ya. Bagus sekali ya Bu Hernita. Itu adalah rencana atau langkah yang terbaik nantinya untuk Bu Hernita kembangkan pada proses coaching selanjutnya. Jadi dengan cara berlatih coaching, kemudian coaching kita hadir sepenuhnya, kita mendengarkan dengan efektif, insya Allah nanti ke depannya akan banyak yang datang ke Bu Hernita. Seperti itu kan ya Bu ya. Ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, saya ingin tahu apa sih yang Bu Hernita peroleh dari proses ini, dari proses awal kita bincang-bincang kita, kemudian ketika Bu Hernita sudah coaching seperti itu Bu, apa yang Ibu peroleh? Jadi setelah itu saya merasa fokus ya Bu ya. Jadi saya lebih fokus, di mana saya itu perlu berkembang lagi, dan saya terima kasih atas bimbingannya, umpan baliknya nanti akan saya pelajari lagi, saya tingkatkan lagi dan saya refleksikan lagi seperti itu Ibu ya. Ya, jadi di sini Ibu merasa lebih gimana Bu? Senang Senang ya. ya, Kemudian lebih senang. ya nantinya juga harapan saya Ibu bisa termotivasi lagi untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang kurang dalam proses coaching ini ya. benar, Bu, ya. Tetap semangat ya Bu Hernita untuk melaksanakan coaching berikutnya seperti itu ya Bu. Iya. Sama-sama, saya kira diskusi kita selesai ya Bu ya. Kita berjumpa lagi pada proses selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.